kendala dalam penyaluran beberapa program. Baik, itu sudah kita dapatkan tadi dari Pak Gub, terutama yang terakhir adalah bagaimana kita membuat solidaritas bersama, terutama dalam rangka bulan suci Ramadan ini. Marilah kita sama-sama bela negara sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan posisi kita masing-masing. Luar biasa. Selanjutnya mari kita dengarkan dari Pak Bupati Sumedang yang juga kolaborasi dengan beberapa sektor, diantaranya beberapa juga perguruan tinggi yang ada di Sumedang, dan kami silahkan kepada Pak Doni, Pak Bupati, untuk menyampaikan paparannya. Mungkin selama 10-15 menit, supaya nanti kita akan diskusi lebih banyak. Terima kasih, moderator Bu Keri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Hadianto, Sekjen Kemenkyu yang saya hormati, Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil, Ibu Rektor, Bu Prof. Dina, moderator dan para pembahas, serta para peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya, terutama kepada Injabar, luar biasa Bu Keri, saya apresiatif terhadap apa yang dilakukan Injabar selama ini, terkhusus kolaborasi selama ini antara Injabar dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, termasuk beberapa perguruan tinggi yang ada di Sumedang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan paparan ini lebih kepada tataran praktis terhadap apa saja implementasi yang telah kami laksanakan berkaitan dengan penanganan COVID di Kabupaten Sumedang ini. Dan Bapak yang saya hormati, tentunya pemerintah memiliki kewajiban, memiliki tanggung jawab, memiliki tugas untuk melindungi warganya, untuk melayani warganya, dan untuk mesejahterakan warganya. Termasuk dalam konteks ini, pemerintah Sumedang, termasuk saya selaku Bupati Sumedang, memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi, menjaga warga Sumedang sebanyak 1.160.000 orang, terhindar, terbebas dari virus corona, terbebas dari dampak sosial dan ekonomi, serta sebagainya. Untuk itulah, dalam menangani COVID ini, kami coba menggunakan dua pendekatan. Jadi kebijakan penanganan COVID di Sumedang ini kami coba gunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah tata kelola pemerintahan di era pandemi. Karena memang tata kelola pun harus dirubah dalam kondisi yang under pressure. Management by under pressure seperti ini harus ada perubahan-perubahan. Jadi bagaimana melakukan manajemen di saat krisis seperti ini. Yang kedua adalah pendekatan mobilisasi dan orkestrasi modal sosial. Jadi kami ingin mencoba menghimpun dan menggerakkan seluruh potensi masyarakat, seluruh kekuatan masyarakat untuk menyamakan persepsi, bersatu padu, menjadi bagian yang berpartisipasi aktif, yang insya Allah akan menjadi bagian sejarah yang akan dicatat oleh sejarah, dikenang oleh anak cucu kita, bahwa kita menjadi bagian yang telah menangani COVID dengan berbagai tugasnya masing-masing. Seperti apa implementasi yang kami lakukan berkaitan dengan tata kelola pemerintahan di era pandemi ini? Pertama, kami lakukan optimalisasi e-office. Alhamdulillah ketika pandemi ini e-office kami semakin efektif, bahkan lebih dari 2.700 surat terbit via e-office. Kemudian yang kedua, pengendalian work from home, kita membuat aplikasi Markonah. Jadi mari bekerja secara online dari rumah, dan ternyata hikmahnya dengan Markonah ini bekerja dari rumah lewat aplikasi Markonah bisa lebih efektif lagi, karena setiap yang mengajukan submit pekerjaannya, H-1 sudah menyampaikan apa yang akan dilakukan, apa target kinerjanya, dan di-ACC oleh pimpinannya. Jadi alhamdulillah ada hikmahnya dengan work from home ini. Dari total
ada total 1.575 ajuan selama pandemi ini, kemudian ada 1.182 pekerjaan, dan 749 selesai. Yang ketiga, tata kelola pemerintahan kami dalam pandemi ini, yaitu tetap menjaga sakip kami. Jadi bagaimana akuntabilitas kinerja sakip kami di era pandemi ini tetap kita kawal. Ya harapannya target kinerja tetap dengan input yang tentunya berubah. Ada pengurangan anggaran, ada pengurangan input, tapi kita seoptimal mungkin menjaga bahwa target kerjanya bisa tercapai. Walaupun ini agak sulit dan terus kami lakukan konsolidasi dengan SKPD kami. Jadi tetap pandemi kita hadapi, corona kita tangani, tapi tetap sakit yang ada di tiap SKPD harus tetap dicapai dengan baik. Kemudian dengan tata kelola pemerintahan ini, tentunya kita akan mengendalikan birokrasi, bagaimana menjamin seluruh sumber dayanya bisa efektif dan efisien, bisa efektif dalam mewujudkan PSBB dengan judul yang kami sampaikan ini, Sumedang menuju Sumedang Simpati, visi kami dan Jabar Juara. Nah ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Yang kedua, pendekatan mobilisasi dan orkestrasi sebagai modal sosial. Inilah Ibu dan Bapak yang saya hormati, berkaitan dengan ini tentunya modal sosial adalah kekuatan terbesar kami. Sebelum PSBB, saya maraton melakukan konsolidasi sosial berbasis digital dengan berbagai komponen yang ada. Mulai dari asosiasi pemerintah desa, asosiasi pemerintahan desa kecamatan, sekabupaten, tiap kecamatan hadir, sehingga penjelasan kami jelas tentang bantuan sosial. Sehingga alhamdulillah di Sumedang tidak ada yang menolak dan sebagainya. Karena alhamdulillah dengan berbagai upaya penjelasan bisa sampai. Karena ada istilah, kalau penjelasan tidak sampai lebih parah daripada kasih tak sampai, katanya gitu Pak Gubernur. Jadi kami sebelum PSBB ini konsolidasi luar biasa dengan berbagai komponen, mulai dari pemerintahan desa tingkat kecamatan sama BPD-nya, kemudian dengan para ulama, ormas Islam, ini terus maraton, kita lakukan meeting online, kemudian dengan para pengusaha, dengan perbankan, dan Kadin, HIPI, dan sebagainya, kemudian dengan perguruan tinggi, waktu itu alhamdulillah Rektor UNPAD, Rektor ITB, dari UPI rektornya, dari IPDN, UNSAP hadir memberikan masukan kepada kami, karena kami pun sama seperti Pak Gubernur tadi, ingin mengambil kebijakan berbasis keilmuan. Jadi ada scientific, secara ilmiah kami putuskan sebuah kebijakan. Kemudian wartawan dengan berbagai medianya kami libatkan di gugus tugas, dan kami meeting online, minta bantuan para seluruh wartawan yang ada untuk menjadi bagian yang memberikan sosialisasi yang masif. Jadi kami konsolidasi ini sebelum PSBB, sehingga betul-betul masyarakat bisa memahami apa arti penting penanganan COVID ini melalui pembatasan sosial berskala besar. Kemudian hasil dari mobilisasi kami berkaitan dengan modal sosial ini, berkaitan dengan misi kemanusiaan pemakaman. Ketika ada seorang jenazah positif COVID yang ditolak di sebuah daerah, di sebuah kota, ya, dengan dasar kemanusiaan, empati, dan darurat, karena seharian jenazahnya tidak bisa dimakamkan, kita terima dimakamkan di Jatinangor dengan koordinasi yang baik antara provinsi dengan Kabupaten Sumedang. Karena itulah bagian dari arti pentingnya keterkaitan antara kebijakan provinsi dengan kabupaten, dan kami selalu menjadikan dasar apa yang menjadi kebijakan arahan provinsi menjadi perubahan kami untuk menjalankannya. Jadi contohnya ketika daerah lain ramai menolak jenazah COVID positif, alhamdulillah di Sumedang bisa dimakamkan, walaupun ramainya setelah dimakamkan memang ada. Karena ini adalah PR kita untuk memberikan edukasi. Jadi waktu itu malam-malam kami memakamkan, dan besoknya ada warga yang protes. Jadi prinsipnya saya sampaikan waktu itu ke beberapa teman, prinsip kami berkaitan dengan pemakaman ini lebih baik minta maaf daripada minta izin dulu kepada warga. Karena dalam kondisi belum teredukasi, sulit untuk mengizinkan
dimakamkan. Ini di Jatinangor. Kemudian yang ketiga, kami melibatkan multi stakeholders dalam verifikasi dan validasi data DTKS dan non DTKS. Alhamdulillah untuk Sumedang sendiri, usulan RT RW yang telah kami validasi, yang telah kami verifikasi, kemudian kami masukkan kepada aplikasi Sapa Warga. Alhamdulillah untuk Sumedang, terima kasih Pak Gubernur, mendapat bagian yang cukup signifikan, dan tentunya kami yang pertama bisa memasukkan persen. Tapi ini tidak mudah juga. Kami bagaimana mengkonsolidasikan para RW, kepala desa, para pengolah data, pendamping PKH dan sebagainya untuk siap memasukkan data tiap orang melalui aplikasi Sapa Warga yang telah disiapkan oleh provinsi, di mana para ketua RW telah diberikan smartphone oleh provinsi. Ini kami latih, ada yang mugen, tidak mau, kami datangi, dan alhamdulillah akhirnya aplikasi Sapa Warga, data Sumedang bisa masuk semuanya. Jadi Pak Gubernur, perlu saya sampaikan, satu orang saja mengupload ini, untuk mengupload satu orang hampir 5-7 menit. Karena harus mengupload fotokopi KTP dan sebagainya. Tapi alhamdulillah untuk pendataan ini telah berjalan dengan baik. Kemudian berkaitan dengan modal sosial ini pula, di Sumedang alhamdulillah telah bangkit para relawan, bahkan ada relawan bersatu untuk penanganan COVID supaya betul-betul terintegrasi dengan baik. Kemudian berkaitan dengan penyiapan wisma isolasi, kami sudah beroperasi, yang pertama di Islamic Center, yang kedua sudah disiapkan di Unpad untuk yang rapid testnya reaktif. Jadi sudah dijalankan yang di asrama haji, yang di Unpad sudah disiapkan. Terima kasih Ibu Rektor berkaitan dengan kesediaan untuk menjadikan tempat isolasi. Dan tentunya untuk menjadikan tempat isolasi pun kami harus melakukan pendekatan sosialisasi, dan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, walaupun itu tidak mudah. Kemudian modal sosial yang kami rasakan sangat membantu adalah gerakan 1 juta masker. Kami keliling di Sumedang ini rata-rata ke daerah hampir 80-90% orang sudah pakai masker, sampai walaupun di pelosok. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan modal sosial, ada gerakan nasi bungkus Gasibu yang digagas Pak Gubernur. Kami langsung follow up di Sumedang. Kami proaktif untuk merealisasikannya, dan kami memberikan stimulan kepada tiap desa itu sebagai rangsangan. Satu desa diberikan 5 juta uang dan beras 100 kg. Prinsipnya selama penanganan COVID ini, selama PSBB, jangan sampai ada warga Sumedang yang kelaparan. Alhamdulillah gerakan Gasibu sangat, ibu PKK-nya sangat terampil, dan mereka alhamdulillah saling berkompetisi yang terbaik. Jadi Gasibu luar biasa Pak Gubernur, tiap desa berjalan dengan baik. Tinggal bagaimana yang stimulan ini bisa dibantu lewat partisipasi yang lainnya. Oleh karena itulah Ibu dan Bapak yang saya hormati, dengan dua pendekatan ini, yang menangani COVID langsung adalah gugus tugas COVID-19 yang di Sumedang ini alhamdulillah lintas sektor masuk, pentahelix semuanya masuk, termasuk dari berbagai perguruan tinggi masuk di gugus tugas ini. Dan kata kuncinya di gugus tugas ini yang saya rasakan, saya bersyukur pada Allah, adalah kekompakan. Ada kekompakan dari seluruh personil gugus tugas, kemudian kesamaan persepsi, sehingga ada kerjasama, ada kerja keras, dan penuh dengan kebersamaan. Kata kuncinya untuk mewujudkan kekompakan ini yang saya rasakan adalah komunikasi, koordinasi yang intensif, dan juga evaluasi rutin. Karena kami melakukan evaluasi rutin di setiap gugus tugas. Adapun dalam menangani COVID ini, gugus tugas memiliki tiga strategi. Yang pertama, kita progresif, selalu ingin lebih maju, lebih baik, dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, komparatif dan saintifik. Tentunya membandingkan benchmark dengan berbagai keberhasilan tempat lain saintifik. Kami senantiasa minta bantuan dari akademisi, Unpad, ITB, Unsap, IPDN, UPI, dan sebagainya berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang akan kami tetapkan. Kemudian yang ketiga, inovatif dan kolaboratif.
berkaitan dengan kolaboratif ini, terima kasih. Selama ini kami senantiasa sinergi dengan kebijakan Provinsi Jawa Barat. Kemudian dalam menjalankan strategi ini didukung dengan akurasi data tentunya. Akurasi data yang tepat, ada lead bank kami, termasuk ketika evaluasi PSBB, lead bank ini yang mengelolanya. Terus ada aplikasi Maijah. Nah, untuk aplikasi Maijah ini, mari mencegah, kami melakukan menggunakan aplikasi Maijah yang memberikan pelaporan ini masuk ke Maijah ini. Pelaporan pencegahan termasuk yang di tiap checkpoint ini. Yang tiap checkpoint ada pelanggaran apa masuk ke aplikasi Maijah dan mereka pencegahan. Terima kasih Pak Dirut Telkomsel ini. Smartphone-nya termasuk bantuan yang dari perusahaan Bapak dulu itu kami diberi 300 smartphone untuk penanganan program stunting ya Pak? Ya, untuk stunting. Untuk stunting dan ke tiap posyandu. Jadi ada 300 dulu diberikan, desa ada 270, tapi posyandunya ada 1.300 Pak Dirut ya, belum selesai bantuannya. Iya. Belum selesai bantuannya, kami pakai 30 untuk aplikasi Maijah ini. Jadi dipakai Maijah. Jadi ini ya, secepatnya Pak Dirut ya. Kemudian ya, Pak. untuk PSC 119 dan SSQR, jadi Public Service Center kami 109 benar-benar efektif ini dan Sumedang Simpatik Quick Respon untuk menerima aduan-aduan dan sebagainya sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan kami. Untuk itu Ibu dan Bapak, dengan pengendalian birokrasi dan pengendalian sosial ini, insya Allah PSBB menuju Sumedang Simpati Jabar Juara bisa tercapai. Kemudian bagaimana manajemennya? Lanjut. Kemudian bagaimana manajemen penanganan COVID-19 di Sumedang? Saya ingin menyampaikan, Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagaimana disampaikan Pak Gubernur tadi, kami ingin PSBB di Sumedang ini ketat, disiplin, tegas, sehingga COVID cepat selesai, dan kita normal kembali kehidupan. Setelah itu ekonomi kita hidupkan kembali. Jadi yang kedua lebih menyelamatkan keselamatan jiwa, karena kalau sudah jiwa beres, kedepannya ekonomi kita hidupkan kembali. Kemudian tidak ada yang kelaparan ketika PSBB ini berjalan. Itu beberapa prinsip yang kami pegang ketika akan menjalankan PSBB ini. Kemudian Ibu dan Bapak yang saya hormati, manajemen kami dalam menangani COVID-19 ini, saya ingin mencoba memulai dari apa keberhasilannya PSBB ini. Jadi startnya mulai dari the end lah, seperti itu. Jadi pertama adalah indikator keberhasilan PSBB, bagaimana Pergub dan Perbuk ini dijalani secara efektif. Yang kedua, jumlah kasus menurun, bahkan bisa hilang. Yang ketiga, jumlah sebaran berkurang, bahkan sampai hilang. Yang keempat, volume kendaraan dan pergerakan orang, barang ini di bawah 30%. Evaluasi kami, Pak Gubernur, di Sumedang kemarin masih 40%-an. Jadi kami target PSBB tahap kedua ini harus kurang dari 30%. Kemudian yang kelima, indikator keberhasilan yang kami tetapkan ditambahkan dengan JPS, jaring pengaman sosial dijalankan dengan baik dan efektif. Kemudian bagaimana untuk mencapai keberhasilan tadi, tentunya dibutuhkan perencanaan dan pengorganisasian yang handal. Perencanaan yang cepat, yang tepat, yang akurat tentunya. Kemudian pengorganisasian yang jelas, siapa berbuat apanya dan sebagainya. Untuk itulah dengan perencanaan, dengan organisasi pengorganisasian yang baik, kami mencoba melakukan implementasinya supaya berhasil di atas. Pertama adalah mendisiplinkan warga. Mendisiplinkan warga ini, bagaimana warga disiplin, taat akan aturan PSBB sehingga bisa mencegah penyebaran COVID ini. Yang pertama ada rekayasa sosial. Di antaranya mengefektifkan desa, RW, RT siaga corona.
Kemudian yang kedua, sosialisasi yang terstruktur, sistematik dan masif. Ini istilah apa tuh? Mahkamah Konstitusi biasanya. Jadi sosialisasi yang terstruktur dan masif ini, kami menggandeng seluruh kekuatan asosiasi wartawan untuk itu, kemudian YouTuber dan sebagainya. Karena kalau sosialisasinya bagus, ada aware, ada kesadaran masyarakat yang tidak sulit mereka akan mendisiplinkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, upaya kami untuk mendisiplinkan warga adalah adanya efektivitas checkpoint A, B, dan C. Jadi kami membuat pengetatan pemeriksaan itu ada 3 checkpoint. Checkpoint A ini ada di tiap kecamatan. Yang tugasnya adalah patroli kewilayahan untuk mendisiplinkan warga. Jadi ada 43 checkpoint, 26 checkpoint di A, kemudian 7 checkpoint di daerah yang terpapar, 10 checkpoint di perbatasan. Tugas dari checkpoint ini, yang pertama promosi kesehatan, yang kedua mencegah pemudik. Ini di checkpoint C. Peru juga sama. Yang ketiga, patroli kewilayahan. Jadi kami membagi checkpoint A ini tanggung jawabnya Forkopimcam, para camat, Kapolsek, dan Ramil. Checkpoint B ini penanggung jawabnya Satpol PP. Checkpoint C, penanggung jawabnya Dishub dan operasionalnya kepolisian. Jadi kami betul-betul menjaga pemudik jangan sampai masuk. Betul-betul yang non-Sumedang dikeluarkan, tidak boleh masuk kecuali di luar pengecualian. Bahkan yang mudik udah masuk, kami siapkan di setiap perbatasan sekolah-sekolah menjadi tempat isolasi 14 hari. Penanggung jawabnya adalah Kadis Pendidikan. Jatinangor misalnya, kalau ada yang ngotot mudik ke Sumedang, kami isolasi di SMP Negeri 1 Jatinangor. Tempatnya 14 hari. Dan di sini Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab untuk melayaninya dan sebagainya. Pak Ini Bupati, untuk ya. 5 menit lagi ya. Siap, Prof. Kemudian pelaksanaan JPS. Masyarakat bisa disiplin ketika kebutuhan pokoknya terpenuhi. Nah, kami alhamdulillah karena DTKS dan non-DTKS, data terpadu kesehatan sosial kami sudah valid. Kami sudah merealisasikan bansos dari APBD Kabupaten kemarin 15.000 KK sudah tersalurkan, alhamdulillah 98% tepat sasaran. Dan kami terus sampaikan pada masyarakat bahwa ini baru dari satu pintu kabupaten, sebentar lagi yang Pak Gubernur yang DTKS-nya sudah April, yang non DTKS usulan RT RW-nya sekarang mau berjalan, belum dari pusat dan desa. Jadi kami secepatnya merealisasikan supaya ada pergerakan peredaran uang di tempat-tempat tersebut. Jadi kalau yang miskin 100, setidaknya 20%-nya sudah terpenuhi dulu, misalnya seperti itu. Jadi alhamdulillah kami sudah merealisasikan 98% bansos Sumedang selama 5 hari kemarin untuk JPS, sama nominalnya dengan provinsi 500.000 per KK. Kemudian untuk menghandle itu ada dapur umum di tiap desa. Itu untuk stabilisasi sosial yang kami lakukan. Tapi intinya penjelasan harus sampai. Kemudian penanganan COVID berkaitan dengan pencegahan. Pencegahan ini kami telah melakukan rapid test dan swab test. Untuk rapid test sesuai dengan instruksi Pak Gubernur harus 0,6% dari jumlah penduduk. Sumedang harusnya 6.000-an lebih. Tapi sampai saat ini baru 3.000-an, baru setengahnya di rapid test. Dan terakhir memang rapid test para pemudik yang jadi sasaran kami, para pemudik di tiap kecamatan kita rapid test. Betul sekali memang ketika rapid test sekitar 20, misalnya ada 20 yang rapid test reaktif, misalnya hanya 2 atau 3 yang positif swabnya. Kemudian untuk swab ini pun terima kasih kepada Rektor Unpad, kami telah kerjasama koordinasi dengan Laboratorium Unpad sendiri untuk swab test, karena kami ingin cepat swab ini hasilnya ada, sehingga dilacaknya betul-betul bisa cepat dan bisa kami kendalikan setelah pelacakan ada itu. Kemudian ada diseminasi untuk pencegahan ini. Jadi kami pun mengalihkan sekarang dari rapid test ke swab test, dan Unpad sudah bekerja sama dengan Pemda untuk swab test ini di lab yang ada di Jatinangor. Jadi cepat swab keluar hasilnya,
cepat kami melakukan tindakan lanjutnya. Kemudian berkaitan dengan penanganan isolasi yang positif dan PDP, tentunya kami terus lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang rapid test reaktif telah kami isolasi di Islamic Center. Jadi yang tidak bergejala dipisahkan, tidak di rumah sakit, tapi di Islamic Center, di isolasinya, di Islamic Center. Kemudian terakhir adalah pemulihan, tentunya dengan pendekatan klinis dan pendekatan psikis. Alhamdulillah sudah ada yang sembuh di Sumedang ini berkaitan dengan yang positif COVID ini atau positif swab. Kemudian berkaitan dengan penanganan ini pun kami kerjasama antara Pemda, ITB, dan UNPAD, ada aplikasi Amari, aplikasi mawas diri untuk mendeteksi dini apakah gejala yang dimiliki oleh masyarakat ini masuk aplikasi mengarah pada COVID atau tidak, dan ada rekomendasinya. Sampai saat ini dari aplikasi ini sudah masuk 5.000-an lebih, dan kami bisa memetakan mana yang orang dalam pemantauan ini dengan peta sebaran di kecamatan. Terima kasih kembali pada UNPAD dan ITB berkaitan dengan aplikasi mawas diri ini Amari yang telah membantu kami dalam mendeteksi masyarakat kami mana yang ODP dan sebagainya. Kemudian dalam penanganan COVID ini pula kami terus menerus mengoptimalkan dukungan SDM, relawan, logistik, keuangan, dan litbang. Terakhir, Ibu dan Bapak, penanganan ini akan berhasil tentunya dengan monitoring dan evaluasi. Nah, untuk monitoring dan evaluasi ini, di kami ada Forkopimda ini, Bupati, Dandim, Kapolres, Ketua Dewan, Kajari ini bagi tugas, termasuk Wabub dan Sekda, ada zona marking. Jadi satu Forkopimda, misalnya Pak Dandim membawahi 5 kecamatan. Awasi 5 kecamatan itu, jangan sampai sebarannya naik, kasusnya naik, dan jangan sampai banyak pemudik, makanya checkpointnya diperketat. Jadi Forkopimda kami berbagi tugas untuk menangani zona marking, mengawasi berbagai kecamatan, dibagi habis. Kedua, monepnya oleh Pusdalop, Pusat Pengendalian Operasi, ini ada di gugus tugas, dan yang terakhir Divisi Akuntabilitas dan Pengawasan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, termasuk administrasi keuangannya, berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu Ibu dan Bapak yang bisa saya sampaikan. Inilah ikhtiar kami yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan lancar, dan tentunya masih banyak kekurangannya, dan kami akan terus continuous improvement untuk memperbaiki ikhtiar-ikhtiar kami ke depannya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu kata kunci ya kalau di Sumedang itu adalah kekompakan, dan memang the power of emak-emak, karena di sana ada Maijah dan ada Markonah ya Pak Bupati. Markonah itu udah mari bekerja dari rumah, dan Maijah itu mari mencegah.